Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada beberapa update dari Fabrizio Romano, siapa lagi ya? Dari Fabrizio Romano, terkait dengan pemain Manchester United di lini belakang. Kemarin gue sudah bikin konten video tentang bagaimana kiper kedua Manchester United ini kan sedang manajemen sedang bergerak dengan sangat aktif. Ada Vlaco Dimos, ada Altabayindir juga dari Fenerbahce yang sedang diproses, bahkan sudah semakin dekat. Posisi penjaga gawang tentu saja Andre Onana, tapi belum ada penjaga gawang kedua. Dean Henderson dikabarkan semakin dekat juga untuk bergabung ke Crystal Palace dengan status pinjaman. Nah, di depan posisi penjaga gawang, tepatnya di pemain belakang, ini ada dua konten dari Fabrizio Romano yang membahas update pemain lini belakang dari Manchester United. Ada juga beberapa kabar update dari sumber lainnya tetap mengenai lini belakang Manchester United dan ingin gue bahas secara ringan amatiran ala gue. Pertama, Alvaro Fernandes. Ini diinformasikan kalau semakin dekat untuk bergabung ke Granada di Spanyol dengan status pinjaman. Alvaro Fernandes, bek kiri muda yang dalam preseason kemarin menurut gue tampilannya cukup bagus, cukup oke, mengawali lini kiri Manchester United bahkan sebagai backup seorang Luke Shaw karena Tyrell Malacia masih ada gangguan alias cedera. Nah, ini dikabarkan semakin dekat untuk bergabung ke Granada dengan status pinjaman. Ini juga sesuai dengan yang gue prediksi perkirakan, sudah pernah gue sebutkan juga di konten gue lainnya ya, di video sebelumnya. Gue berpikir kalau Erik ten Hag ini kan satu posisi ingin paling tidak ada dua pemain, ada double players in one position. Dalam satu posisi tujuannya adalah sebagai backup, rotasi, sekaligus juga kompetisi. Nah, untuk posisi back kiri, pemain utamanya ada Luke Shaw dan menurut gue Tyrell Malacia. Walaupun saat ini sedang cedera. Tapi ketika Tyrell Malacia kembali, menurut gue akan kembali ke posisi back kiri sebagai backup, rotasi, dan juga memberikan kompetisi kepada Luke Shaw. Musim lalu di awal musim Luke Shaw tampil tidak meyakinkan. Tyrell Malacia lebih banyak diberikan kepercayaan, tapi setelahnya justru sebaliknya nih. Luke Shaw berhasil bangkit, merebut kembali posisi back kiri dan menempatkan Tyrell Malacia sebagai back kiri. Erik ten Hag berinvestasi tentu saja dengan rekomendasi ke manajemen ya, ke klub untuk mendatangkan Tyrell Malacia. Ini kan juga ada alasannya gitu loh. Gua melihat memang kepercayaan baik itu sisi teknis maupun non teknis kepada Tyrell Malacia ini besar dari sisi Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United. Musim lalu bahkan Tyrell Malacia juga dimainkan di posisi lain ya kan, di bek kanan. Ini menunjukkan kalau memang ya Erik ten Hag sepercaya itu dengan seorang Tyrell Malacia. Bagaimana dengan Alvaro Fernandes? Gua menilai Erik ten Hag juga memberikan atau melihat lah ada potensi di pemain ini dengan dilepas secara pinjaman ke Granada. Tujuannya apa? Diharapkan untuk menambah pengalaman, menambah jam terbang, menambah menit bermain sehingga ketika dia kembali nanti dari masa peminjamannya ini ada sesuatu yang berkembang dan dari situ dia mungkin menurut gue secara ringan amatir akan diberikan lagi nih kompetisi untuk memperebutkan posisi di Manchester United mungkin pada pre-season musim depan. Tapi gue tetap positif ya dengan Alvaro Fernandes. Kita lihat saja seperti apa. Rafael Varane, Victor Lindelof, ada kabar didekati oleh klub-klub lain. Rafael Varane oleh Saudi ya kan, klub dari Saudi. Fabrizio Romano mengatakan tidak benar kabar tersebut. Bahkan sang pemain sangat komitmen untuk tetap bermain di Manchester United. Victor Lindelof pun juga demikian. Beberapa hari yang lalu diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwasannya ada beberapa tawaran ya yang datang untuk Victor Lindelof, tapi sang pemain memilih untuk di Manchester United. Manchester United pun juga memilih untuk mempertahankan Victor Lindelof dan juga Rafael Varane. Dan dengan Lisandro Martinez, trio ini memang menjadi tulang punggung dari posisi center back tengah Manchester United. Rotasi, backup, kompetisi ini memang diperlukan di segala posisi termasuk juga di back tengah sehingga Erik ten Hag tidak mungkin hanya mengandalkan 2 pemain saja, lebih. Erik ten Hag ingin minimal 4 dan nama keempat adalah
Harry Maguire, kita tahu Harry Maguire sempat dekat untuk ke West Ham United. Ini membuat banyak fans Manchester United excited, gembira, senang ya kan. Karena berharap akan ada penyegaran kualitas di lini belakang dengan mendatangkan pemain baru yang hanya bisa dilakukan kalau Harry Maguire cabut. Tapi kenyataannya Harry Maguire batal ke West Ham United, sekalipun Manchester United dan juga West Ham sudah sepakat biaya transfer, tapi personal terms nih, kesepakatan personal antara Harry Maguire dan juga West Ham United ataupun dengan Manchester United sekalipun juga tidak sepakat. Intinya Harry Maguire memilih untuk tetap berada di Manchester United dan Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano masih open, masih terbuka sebenarnya walaupun peluang itu tidak besar. Kalau ada klub yang datang dengan tawaran 30 juta, minimal 30 juta sama seperti yang ditawarkan oleh West Ham. Karena nampaknya memang itulah batas dari Manchester United untuk melepas Harry Maguire. Daily Mail di sisi lain juga mengatakan atau mengabarkan masih tetap ada peluang sekali lagi Harry Maguire bisa cabut, masih bisa ada plot twist. Kalau seandainya di menit-menit terakhir bahkan ya di bursa transfer musim panas ini ada tawaran yang datang. Tapi menarik nih, siapa yang akan menggantikan Harry Maguire? Karena Manchester United kan Harry Maguire cabut tapi juga harus mendatangkan pemain baru. Benjamin Pavard dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini sudah sangat dekat ke Inter Milan. Bahkan Manchester United sudah mengibarkan bendera putih nih, sudah menyerah terkait dengan Benjamin Pavard karena melihat situasi dari Harry Maguire, tapi Benjamin Pavard juga ingin cabut dari Bayern Munchen. Dan ini harus diselesaikan dengan secepatnya karena pemain ini kan juga butuh kepastian terkait dengan masa depannya. Sehingga Manchester United karena situasinya seperti ini tidak menahan atau yang mempersulit negosiasi dengan Benjamin Pavard itu tadi. Lalu siapa dong kalau begitu? Dikabarkan Todibo masih menjadi pilihan. Tentu saja Todibo dan Benjamin Pavard ini kan dua nama yang disebutkan tadinya menjadi calon terkuat untuk datang ke Manchester United kalau Harry Maguire cabut. Nah, kabarnya karena situasi dari Benjamin Pavard seperti itu, kalau di menit-menit terakhir ternyata Harry Maguire meninggalkan Manchester United, Todibo nih yang akan diusahakan untuk datang ke Manchester United. Walaupun menurut gua secara ringan amatiran ya, nampaknya tidak akan menjadi satu-satunya. Kenapa bang kok tidak jadi satu-satunya nih Todibo bukannya kemarin sama Benjamin Pavard? Gua melihat begini, bagaimana pergerakan manajemen Manchester United di bursa transfer. Biasanya manajemen Manchester United ini kalau ingin mendatangkan pemain, dia tidak hanya satu, selalu ada alternatifnya juga disiapkan bahkan didekati. Yang terbaru tentu saja posisi penjaga gawang ya, yang kedua ini. Ini kan juga bukan hanya satu pemain yang didekatin. Dan banyak juga posisi-posisi lain. Ini sebenarnya sudah dari musim panas tahun lalu. Anthony dengan Cody Gakpo, ya kan? Harry Kane, Rasmus Højlund, Randal Kolo Muani, itu kan juga disiapkan. Sehingga gua berpikir kalau seandainya memang ya Harry Maguire cabut tapi itu merupakan faktor kuncinya, maka Manchester United mungkin juga akan menyiapkan paling tidak 2 pemain di waktu yang sempit dan juga sangat sulit nih. Nah, tapi di sisi lain bagaimana gue melihat sekali lagi ya situasi dengan Harry Maguire, kalau seandainya memang betul dia tidak kemana-mana ya menurut gue it is what it is. Ini adalah faktanya. Erik ten Hag harus bisa memanfaatkan skuad yang ada. Dia sudah membuat perubahan dengan Harry Maguire. Harry Maguire gue pikir juga dia pastinya ingin membuktikan ya. Gue ingin melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif saja lah. Gue tidak mau terlalu mengkritik Harry Maguire bla bla bla. Menurut gue sudah fans Manchester United sudah tahu seperti apa dan ekspektasi sebenarnya ini kan juga merupakan sebuah keuntungan dari Harry Maguire itu sendiri. Artinya apa? Ekspektasi itu kan sebenarnya sangat rendah dari semua fans ke dia. Harusnya ini tidak dijadikan beban. Dia harus membuktikan tentu saja ya. Dia juga harus merebut kembali tempat di tim nasional Inggris ketika dia jarang bermain. Gue pikir Gareth Southgate mungkin juga akan melirik pemain lain tentu saja. Dan untuk itu dia harus berjuang, dia harus membuktikan. Dan Manchester United musim ini jadwalnya banyak, kompetisinya ketat, peluang dia bermain kalau memang dia sekali lagi tetap stay di Manchester United menurut gue tetap terbuka. Kalau dia bermain, apa yang akan gue lakukan? Gue akan mendukung. Gue tetap berharap dia akan tampil bagus. Gue akan memonitor dia, kritik tentu saja akan gue siapkan. Tapi di sisi lain, selain kritik juga pujian kalau seandainya dia memang bisa bermain bagus. Yang menurut gue secara ringan amatiran di pre-season kemarin
Memang betul ada blunder yang dilakukan, tapi gue juga melihat bagaimana di beberapa momentum, beberapa kesempatan dia tampil ada peningkatan. Kita lihat saja kan seperti apa. Yang terakhir adalah Brandon Williams. Ini juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Ini dekat back ini untuk cabut ke Ipswich Town. Ipswich Town kabarnya akan meminjam Brandon Williams dengan opsi beli. Ya berarti dia akan bersama dengan Elkan Bagot kalau nggak salah ya. Back ini ya nampaknya memang ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Musim lalu tidak mendapatkannya di Manchester United, dan musim ini walaupun beberapa kali diberi kesempatan di pre-season, tapi ya seperti gua katakan ya, Erik ten Hag nampaknya sudah cukup puas dengan situasi back sayap. Di kanan Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, di kiri Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia, dan Erik ten Hag melihat ini sudah cukup. Tyrell Malacia bisa bermain di kanan di kiri, Diogo Dalot bisa bermain di kanan di kiri. Ini kan memberikan fleksibilitas yang tinggi juga bagi Erik ten Hag dalam melihat posisi back sayap di berbagai situasi. Kalau ada yang cedera, kalau ada yang absen, ya kan. Sehingga ya kemungkinan Brandon Williams bermain ini sangat rendah, dan Erik ten Hag juga sudah tidak melibatkan sang pemain ya kan di kompetisi resmi. Gue tadinya berpikir dia akan cabut dengan status dijual, tapi ternyata Ipswich Town ini akan loan dulu nampaknya dengan opsi beli, tapi masih belum here we go, tapi menurut gue akan semakin dekat. Bagaimana situasinya secara overall dengan situasi back Manchester United ya? Secara teknik kualitas menurut gue oke, kuantitas pun juga iya. Tinggal bagaimana ya bisa menerapkan hal itu, artinya kualitas yang di atas kertas oke ini di atas lapangan. Konsistensi, fokus itu yang sangat utama. Ketika menghadapi Wolves, ketika menghadapi Tottenham Hotspur, terutama ketika menghadapi Tottenham Hotspur, gue lihat ada miskoordinasi, ada komunikasi juga ya di lini belakang. Di gol pertama, gol kedua tentu saja juga gol bunuh diri ya, walaupun bola itu deflected, tapi still menurut gue ini hal yang sama kurang lebih yang terjadi musim lalu. Sebenarnya sekali lagi secara teknis, baik itu secara individu maupun kolektif, lini belakang ini oke, hanya saja konsentrasi, fokus ini harus bisa dilakukan secara konsisten. Karena ya terutama dengan adanya Andre Onana, lini belakang ini sebenarnya menurut gue secara departemen ya, ini sudah ada upgrade loh. Tinggal ya bagaimana bermain dengan bagus ditunjukkan di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai situasi lini belakang Manchester United, update-update-nya ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Sobat Football United, jangan lupa juga untuk ke channel Poros Halang. Saksikan di sana video gua kolaborasi dengan Bang Pet dan juga Bang Fu, berbicara seru-seruan tentang banyak hal, bukan hanya Manchester United tapi juga banyak hal lainnya yang menurut gua juga sangat menarik. Banyak yang juga menanyakan kan, cus langsung ke channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.